Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tahhara ahla baiti nabiyyina Muhammadin min kulli rijsin wa atahum min ladunhu fadlan kabira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uuthi min afdali qabilatin wa akrami fasilatin وعلى آله الأشراف السادة أصحابه الأئمة القادة أما بعد. Ibnu Arabi, Sufi yang jatuh cinta. Gagasan Ibnu Arabi mengalir justru dari kecintaannya pada perempuan. Ibnu Arabi, Sufi besar yang kontroversial, tapi diminati. Gagasan Wahdatul Wujud dan Insanul Kamilnya memunculkan pro dan kontra. Namun siapa mengira, ternyata gagasan itu mengalir justru dari kecintaannya pada perempuan. Ia jatuh cinta. Puji-pujiannya kepada Allah lahir dari kerinduan mendalam pada perempuan yang dicintanya. Kasmarannya membuahkan ratusan karya tasawuf, karya yang memberikan banyak wacana dalam khazanah Islam. Muhyiddin Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Hatimi At-Tai atau Ibnu Arabi lahir pada 17 Ramadan 560 Hijriah bertepatan 28 Juli 1165 Masehi di Murcia, Andalusia Timur, Spanyol. Sebuah kota yang melahirkan banyak ulama, cendekiawan dan penyair besar Islam. Ia tumbuh di keluarga sufi. Ayahnya, Ali bin Muhammad, adalah ahli zuhud, sangat keras menentang hawa nafsu dan materialisme, menyandarkan kehidupannya kepada Allah. Ibunya, Nurul Ansariyah, mendidik Muhyiddin hingga mendekati karakter ayahnya. Pada usia 8 tahun, bersama keluarganya Muhyiddin pindah ke Ishibilia atau Sevilla. Di kota ini terjadi transformasi pengetahuan dan kepribadian Ibnu Arabi. Kepribadian sufi, intelektualisme filosofis, fiqih dan sastra. Kelak selain sebagai filsuf sufi, Ibnu Arabi juga dikenal sebagai ahli tafsir, hadis, fiqih, sastra dan filsafat, bahkan astrolog dan kosmolog. Usia 20 tahun, Ibnu Arabi mengalami gejolak keilmuan. Tapi gejolak itu mempermatang kepribadian intelektual dan moral Ibnu Arabi. Masih dalam usia muda, Muhyiddin menikah dengan Maryam, teman perempuannya yang juga setia pada jalan tasawuf. Selama 30 tahun sejak kelahirannya, ia tinggal di negerinya Spanyol, mengaji keilmuan Islam tradisional pada sejumlah ulama terkemuka. Ibnu Arabi belajar Al-Quran dan tafsirnya, hadis, nahu, sorf, dan fikih. Salah satu materi keislaman yang sejak awal menarik hatinya adalah tasawuf. Materi ini bahkan pernah didiskusikannya bersama filsuf muslim terkemuka, Ibnu Rushdi. Pertemuan dengan Ibnu Rushdi justru digagas ayahnya sendiri. Pada tahun 1198, ia pergi ke Fez, Maroko. Selama 40 tahun lebih setelahnya, dia hidup sebagai pengembara. Dia melakukan perjalanan mencari gagasan-gagasan spiritual ke sejumlah wilayah di Spanyol, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Beberapa negeri yang pernah disinggahinya antara lain Mesir, Baghdad, dan Makkah. Ketika bermukim di Makkah, tahun 597 Hijriah atau 1214 Masehi, dia bertemu dengan sejumlah ulama besar, sufi dan sastrawan terkemuka, laki-laki dan perempuan. Ibnu Arabi banyak menimba ilmu dari mereka, tetapi perhatiannya tertumbuk pada beberapa perempuan suci. Ia bertemu Fakhrun Nisa, sufi terkemuka dan idola para ulama laki-laki dan perempuan. Kepadanya dia mengaji kitab hadis Sunan Tirmidzi. Ia juga berjumpa Qurratul Ain. Pertemuannya dengan perempuan ini terjadi ketika Ibnu Arabi tengah khusyuk tawaf. Suatu malam, ketika sedang khusyuk tawaf, hatinya gelisah.
Ia pun berlari melihat keluar Masjidil Haram. Tiba-tiba saja mengalir di otaknya bait-bait puisi, dan ia pun menyenandungkannya dengan suara lirih. Tiba-tiba tangan yang lembut bagai sutra menyentuh pundaknya. Ia pun menoleh. Oh, seorang gadis jelita dari Romawi. Aku belum pernah melihat perempuan secantik ini. Dia begitu anggun. Suaranya terdengar amat sedap. Tutur katanya begitu lembut, tetapi betapa padat dan syarat makna. Lirikan matanya amat tajam dan menggenarkan kalbu, katanya. Perempuan ketiga yang ditemuinya adalah Sayyidatun Nizam, anak perawan Syekh Abu Syuja, salah seorang guru tasawufnya, dan biasa dipanggil Ainus Syams dan Syekhah Al-Haramain. Ibnu Arabi begitu terpesona dengan perempuan ini. Pujian kepadanya terus mengalir deras tak tertahankan. Jika dia bicara, semua yang ada jadi bisu. Dia adalah matahari di antara para ulama, taman indah di antara para sastrawan. Wajahnya begitu jelita, tutur bahasanya sungguh lembut, otaknya memperlihatkan kecerdasan cemerlang. Ungkapannya bagai untaian kalung yang gemerlap penuh keindahan, dan penampilannya benar-benar anggun dan bersahaja, kata Ibnu Arabi. Puisi-puisi Ibnu Arabi yang memuji kecantikan perempuan inilah yang akhirnya dipahami sebagai melulu kerinduan kepada perempuan. Sangat duniawi. Akan tetapi, bagi Ibnu Arabi, mengungkapkan pujian kepada Allah selalu membutuhkan sarana pembahasan. Dan menurutnya, kekaguman terhadap perempuan adalah sarana terbaik untuk memuji Allah. Kekaguman dan pujian itu akhirnya membentuk Ibnu Arabi. Ia melahirkan banyak karya tasawuf. Ibnu Arabi pun dikenal sebagai orang yang visioner, sangat cerdas dan brilian. Seorang penulis paling produktif pada zamannya. Karyanya mencapai 200 buah. Karya yang sangat terkenal adalah Futuhatul Makkiyah dan Fususul Hikam. Dua karya ini merupakan karya masterpiece-nya, sangat terkenal di dunia sampai hari ini. Karya lainnya adalah Tarjumanul Ashwaq dan Syarah Al-Zakhair wal A'laq. Tarjuman adalah salah satu kumpulan puisi mistisnya yang paling dikenal luas, sekaligus paling sulit diterjemahkan. Sayang, tidak banyak buku yang mengupas tuntas buku ini. Gagasan utama sufi besar ini adalah doktrinnya tentang wahdatul wujud dan insanul kamil atau hakikah Muhammadiyah. Melalui doktrin wahdatul wujud, dia menegaskan bahwa Tuhanlah satu-satunya eksistensi yang real. Segala hal dalam ruang semesta adalah kenihilan belaka, lenyap. Tuhan adalah realitas dalam segala yang wujud. Ibnu Arabi sangat eksklusif dan sangat istimewa. Pendekatan atas doktrin wahdatul wujudnya sangat berbeda dengan para sufi lainnya. Uniknya, seluruh pemikiran dan doktrin sufismenya diinspirasi atau diilhami oleh perempuan. Tarjumatul Ashwaq yang berarti tafsir kerinduan berisi kumpulan puisi dengan komposisi notasi yang beragam. Para muridnya dapat menyanyikannya dengan langgam lagu yang berbeda-beda, baik Baharut Tawil, Kamil, Wafir, dan lain-lain. Tidak diketahui secara pasti apakah karya ini ditulis mendahului dua masterpiece-nya atau sesudahnya. Meski penting untuk ditelusuri, namun yang paling penting dari itu adalah bahwa Ibnu Arabi memperlihatkan konsistensinya atas gagasan-gagasan besarnya dalam karya ini. Pengembaraan dan permenungan intuitifnya mengantar Ibnu Arabi ke Damaskus, Syria. Di Damaskus inilah masa-masa terakhir hidup dilaluinya. Di sini ia tiada henti menuliskan permenungan intuitif, permenungan yang diperoleh selama pengembaraan. Ibnu Arabi pun wafat di Damaskus. Ia meninggal pada 16 November tahun 1240. Ibnu Arabi dimakamkan di masjid yang dikenal dengan namanya, terletak di puncak pegunungan Qasyun, Damaskus, Syria. Ia selalu dikenang sebagai sufi besar Islam, sufi yang mengajarkan cinta dan kesatuan wujud, sufi besar yang mengagumi Allah
dari keterpesonaannya dan jatuh cinta pada perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.